You got me singing way oh way oh. You look like a guy who could treat me right. Way oh way. Jadi untuk informasi sekarang untuk masuk ke lubang Jepang mereka sudah bekerja sama dengan Breezy. Baru Breezy ya, BRI Breezy. BNI belum karena tadi saya cuma punya BNI, tapi katanya Breezy BRI. Jadi siapkan ini dulu, kalau tidak kita dikenakan 20.000 malah 20.000 untuk kartunya ya. Kemudian masuknya 15 jadi 50.000 berdua. Yeah, let's take a drive, take a drive. Jajar sudah sampai di lubang Jepang Bukit Tinggi. Di sini di dalam sana nanti kita akan lihat apa-apa aja ruangan yang ada, tetapi di zona lokasi lubang Jepang ini nih zona lokasi yang paling banyak ini adalah barak militer Jepang. Nomor 4 ini barak militer Jepang, sedangkan 2 ini adalah amunisi Jepang. Sedangkan posisi kita sedang di pintu masuk. Maka inilah zona lokasi lubang Jepang di dalam, banyak pengurangannya. Ada ruangan makan, ruangan sidang, pintu penyelenggaraan, ruang dapur, dan juga ada penjara di sini. Bahkan tadi di dalam juga ada bentuk kafe ya, untuk orang-orang di situ makan. Tapi inilah dana lokasinya, maka terus ikuti kami untuk melihat ruangannya langsung ke dalam. Maka tetap di jejak di sini. The best thing in your life. Maybe let's take a drive, take a drive. Way oh way oh oh. Way oh way oh. Nah, inilah suasana lubang Jepang yang berada di kota Bukit Tinggi. Ini di dalamnya dapat kita bayangkan ketika ketika orang-orang Indonesia yang dikejar paksa atau disebut dengan Romusa. Ini ruangan amunisi persenjataan Jepang. Nah, ini ruangan amunisinya didapat. Masya Allah, sungguh banyak kalau senjata ruang amunisi ya. Kemudian selain ruang amunisi di lubang Jepang ini juga ada, ini ada lagi apa nih? Oh ini apa nih? Oh tak ada tulisannya. Tak ada tulisannya. Mungkin ini penjara malah. Enggak Bang? Tahu tempat penyimpanan pembekalan untuk makanan? Oke, jejaker, sekarang kita berada di dalam lubang Jepang yang dibangun oleh Jepang pada tahun 1942 dengan kerja paksa yang disebut dengan Romusa. Itu pekerjanya didatangkan langsung dari Jawa, juga Kalimantan dan Sulawesi. Itu jumlah pekerjanya ada yang mengatakan puluhan ribu, ada ratusan ribu. Makanya cepat selesainya. Kenapa dibuat di Bukit Tinggi? Ternyata tanah di Bukit Tinggi ini kalau dikasih campur air, maka dia kuat. Makanya ketika tahun 2009 terjadi gempa di Sumatera Barat, lubang Jepang ini hanya tidak ada yang rusak yang berarti akibat dari gempa tersebut. Maka terus ikuti kami di jejak tersebut. Jadi seperti yang saya katakan di awal tadi, Jepang ini membuat lubang ini, itu kan tanah di Bukit Tinggi ini kalau diberikan air, dikasih air, maka dia semakin kuat. Mungkin bisa jadi ini bukan semen ya, masih yang asli atau gimana saya tak tahu juga, karena di sini ya mudah terkelupas dia. Nah, udah jatuh. Nah, kalau kita apain gimana ya caranya? Nah, jatuh dia. Masih terkelupas dia. Nah, jadi bisa jadi ini masih tanah yang diberikan air, karena menurut info yang saya dapatkan tanah di Bukit Tinggi ini ketika dikasih air maka dia akan menjadi kuat. Itu salah satu Jepang kenapa membuat lubang, bukan benteng yang tinggi, karena kita tahu di Bukit Tinggi ini lokasinya tinggi kan. Jadi di dalam lubang Jepang ini banyak ruangan-ruangan yang dibuat oleh Jepang. Jadi ketika awal dibentuknya lubang Jepang ini adalah untuk pertahanan orang Jepang. Nah, jadi salah satu ruangan di sini adalah ruangan amunisi atau ruangan persenjataan ketika itu. Jadi banyak terbagi ruangan-ruangan di sini, ada ruangan amunisi, ada penjara, kemudian ada untuk juga ruangan persenjataan di amunisi ini, kemudian ruangan-ruangan lainnya
tempat penyimpanan cadangan makanan orang-orang Jepang yang ketika menjajah Indonesia pada tahun itu. Jadi tetap terus ikuti kami di Jejak Dosen. Tapi yang satu yang saya kagumi dari lubang Jepang ini, walaupun di dalam lubang tapi tetap dingin. Boy, take a chance, will you let me ride? I could be the best thing in your life.